Bab 1971. Formula jasa tertinggi Chen Yuan tidak lebih lemah dari Kaisar Liu. Bahkan lebih dari itu. Dapat dikatakan bahwa biru berasal dari biru dan lebih baik dari biru. Bahkan seorang yang sangat mesum dengan tekad sekuat baja seperti Kaisar Iblis Wuxi pun tertembus oleh Chen Yuan. Sekarang kepercayaan Bai Zishan telah runtuh, dia sama sekali tidak bisa melawannya. Saat dia hampir diselimuti cahaya jasa, dia jatuh sepenuhnya. Pada saat ini, jiwanya seolah melakukan perjalanan menembus ruang dan waktu, kembali ke lebih dari 300 miliar tahun yang lalu, kembali ke masa lalu asalnya. Nama keluarganya adalah Bai dan nama depannya adalah Zishan. Dia adalah tuan muda kedua dari keluarga Bai di Kekaisaran Tianma, yang tumbuh dicintai oleh seluruh keluarga sejak kecil. Karena bakatnya yang luar biasa, dia adalah seorang jenius bela diri yang unik. Dia juga memiliki seorang kakak laki-laki bernama Bai Ziling. Nama ayahnya adalah Bai San, dan nama ibunya adalah Jin Miao. Kakeknya adalah Bai Rufeng, jenderal besar kekaisaran, dan pamannya adalah pemilik peternakan Tianma. Seluruh kekaisaran Tianma hidup dari beternak kuda. Keluarga Bai telah menjalankan arena pacuan kuda selama beberapa generasi. Hal favorit Bai Zishan sejak kecil adalah memelihara kuda dan menungganginya. Saat itu siang yang cerah. Bai Zishan baru saja bangun. Untuk menjinakkan seekor kuda liar yang gagah, ia dituntun oleh kuda itu dan berlari sejauh kilometer. Butuh 3 hari baginya untuk menjinakkan kuda tersebut. Tetapi ketika ia pulang dan hendak memamerkan prestasinya kepada keluarganya, mimpi buruk pun terjadi. Seluruh keluarga Bai, dengan lebih dari 500 anggota, dipenggal dan dibunuh tanpa seorang pun yang selamat. Ayah, ibu, paman, bibi, kakek, nenek, paman keenam, keponakan ketiga, dan bahkan keponakan yang baru lahir semuanya dibunuh tanpa ampun. Dalam semalam, seluruh keluarga Bai dibantai, dan Kaisar Tianma dituduh melakukan pengkhianatan. Itu hanya karena Bai Jiagong adalah seorang penguasa kota berpangkat tinggi. Hal itu membangkitkan kecurigaan Kaisar. Kelinci licik itu mati, anjing yang berlari itu dimasak, burung-burung telah pergi, dan busur yang bagus itu disembunyikan. Keluarga Bai telah setia dan baik selama beberapa generasi, tetapi berakhir seperti ini. Betapa tidak adilnya dunia ini. Sejak malam itu, Bai Zishan berubah menjadi gelap. Dari seorang anak laki-laki yang ceria menjadi anak keenam yang jahat dan licik. Dia berkembang secara tidak wajar, mengumpulkan kekuatan, dan berlatih ilmu pedang. Akhirnya, 10 tahun kemudian, pemberontakan itu terungkap. Setelah 8 tahun bekerja keras, dia akhirnya menggulingkan Kekaisaran Tianma dalam satu serangan dan menjadi kaisar. Sayangnya, perang bintang meletus pada hari pertama kenaikannya. Pegasus telah menjadi medan perang antar bintang. Baru saat itulah dia menyadari bahwa meskipun dia menjadi kaisar, dia masih sekecil semut dalam perang antar bintang. Kekaisaran yang dibangun dengan susah payah dengan mudah dihancurkan seperti rumah bermain. Mungkin tidak lama lagi seluruh planet akan hancur berkeping-keping. Dia baru menjadi kaisar selama 1 hari, dan dia akan segera menerima kotak makan siang. Dia belum pernah menikmati apa yang disebut 3000 di harem. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengubah nama negara. 10 tahun menanggung penghinaan, 8 tahun berjuang keras, dan masih perawan. Dia sangat sedih. Dan pada saat Bai Zishan sangat putus asa, seorang dewi tak tertandingi yang tampaknya bukan berasal dari dunia ini, bermandikan cahaya suci yang tak terbatas, melayang turun dari 9 langit. Dia adalah Kaisar Liu. Dengan lambaian tangan Liu Di, dia menyelesaikan perang bintang, menyelamatkan Liming yang tak terhitung jumlahnya dari api dan air, dan juga menyelamatkan Bai Zishan yang terluka parah dan hampir mati. Dan juga menganugerahinya ilmu pedang yang tak tertandingi. Membawanya di jalan untuk menyapu langit. Tanpa Kaisar Liu, tidak akan ada Bai Zishan hari ini. Dia mungkin sudah lama mati. Pada saat itu, Bai Zishan telah jatuh cinta pada Kaisar Liu di dalam hatinya, dan dia tidak lagi bisa melihat wanita manapun di dunia ini di hatinya. Melihat Kaisar Liu merindukannya. Selamat tinggal jiwa Liu Dimeng yang hancur. Tetapi Bai Zishan tahu betapa besarnya jurang antara dirinya dan Kaisar Liu. Itu adalah perbedaan antara dewa dan semut. Bagaimana mungkin seekor semut berharap mendapatkan cinta seorang dewa? Ini tidak realistis. Dia hanya bisa terus berlatih keras dan meningkatkan dirinya dengan segala cara. 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 50 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, 1 tahun, 10 tahun, 100 juta tahun, 1000 juta tahun, miliar tahun, miliar tahun. Untungnya, dia bekerja cukup keras, cukup beruntung, dan bakatnya memang luar biasa.
Dia akhirnya menjadi Kaisar Pedang Putih dan menembus alam dewa sejati primordial. Tetapi meskipun dia telah berjuang untuk mengejar ketinggalan selama 100 miliar tahun, kultivasinya masih belum dapat mencapai tingkat yang sama dengan Kaisar Liu. Hatinya rendah. Dia tidak pernah memiliki kepercayaan diri di hadapan Kaisar Liu. Hingga ia memperoleh teknik rahasia avatar tingkat atas di alam rahasia, ia membunuh pikiran jahatnya sendiri, dan terlahir dengan dingin. Sejak saat itu, ia memiliki identitas khusus yang tidak diketahui orang lain, dan ia dapat melakukan apapun yang diinginkannya tanpa ragu-ragu. Identitas Leng Zhantian telah mengumpulkan sejumlah besar sumber daya kultivasi untuk Bai Zishan melalui metode seperti membunuh dan merebut harta, merampok sumber daya, menghancurkan orang, membunuh, dan menyerang secara diam-diam. Pada saat yang sama, identitas Bai Zishan juga telah mengumpulkan banyak prestise dengan melawan iblis, menghukum kejahatan dan mempromosikan kebaikan, serta mendukung keadilan. Salah satunya berada di jalan yang benar, dan yang lainnya di jalan yang jahat. Para biksu di kedua sisi saling bermusuhan, saling melaporkan informasi rahasia, menjadi mata-mata bermuka dua, dan melakukan kedua hal tersebut. Akibatnya, Bai Zishan mengumpulkan kekayaan keluarga yang melimpah. Berbagai macam warisan rahasia diperolehnya. Hal itu juga meletakkan dasar yang baik baginya untuk tumbuh hingga mencapai keadaan saat ini. Menengok ke masa lalu, 300 miliar tahun penuh suka duka, intrik, dan tipu daya, dia sudah lelah dengan perselisihan di dunia ini, dan hanya Liu Di yang menjadi tanah suci di hatinya. Dia tidak tertarik pada apakah itu hegemoni Huangtu atau kekuasaan atas langit. Yang benar-benar dia inginkan hanyalah satu orang. Sayang sekali, secuil tanah suci terakhir ini pun hancur. Menengok ke belakang kehidupan Bai Zishan, berlarian, berusaha sekuat tenaga berpura-pura menjadi dirinya sendiri, semuanya berakhir tragis. Dia tidak pernah hidup untuk dirinya sendiri. Untuk balas dendam saat masih kecil. Dia tumbuh menjadi anjing penjilat selama 300 miliar tahun untuk seseorang yang tidak akan pernah mendapatkannya. Ingat kembali mimpi pertamanya. Dia hanya ingin menjadi seorang pengurus kuda yang dapat dengan senang hati memelihara kuda setiap hari, dan menungganginya dengan liar. Merawat kuku kuda. Menemukan seorang gadis yang bisa menunggang kuda, memberi makan kuda, menebang kayu, memancing, dan berkeliling dunia bersama. Membangun rumah di padang rumput hijau yang indah. Itu sudah cukup. Apakah permintaan ini terlalu berlebihan? Tapi mengapa dia tidak pernah merasakan kebahagiaan sesederhana ini? Mungkin, aku harus belajar dari Chen Yuan. Aku ingin melihat bagaimana Chen Yuan memperlakukan Kaisar Liu, dan mengapa dia bisa membuat Kaisar Liu, yang tidak memakan kembang api manusia, terobsesi padanya. Jika aku tidak memahami ini, bahkan jika aku mati, aku tidak akan mati. Setidaknya beritahu aku di mana aku tersesat. Pada saat itu, Bai Zishan tiba-tiba tidak ingin mati lagi. Dan menarik kembali kebenciannya yang mengerikan terhadap Chen Yuan. Ia merasa sedikit ingin meminta nasihat darinya tentang dua trik. Perubahan pikiran yang halus ini membuatnya menghormati Chen Yuan tanpa alasan yang jelas. Baiklah. Aku berjanji padamu, bergabunglah dengan Kuil Asap. Bab 1972. Ini, apakah ini markas besar Kuil Asap? Alam semesta yang begitu luas dan tak terbatas sebenarnya persen mirip dengan alam semesta Hongmeng, hampir tak terhingga mendekati standar alam semesta berdimensi tinggi. Lebih dari satu alam dunia telah lahir. Setiap batas dunia setara dengan jumlah puluhan alam semesta super besar. Luar biasa. Memasuki alam semesta berdimensi tinggi ketujuh, Bai Zishan benar-benar terkejut. Ketakutan. Mati rasa. Di dalam hatinya, ia hanya merasa sungai meluap dan laut kacau. Ia bahkan menduga bahwa markas besar Kuil Asap sebenarnya adalah alam semesta berdimensi tinggi. Jika ini adalah alam semesta berdimensi tinggi, lalu apa Chen Yuan? Sebagai penguasa alam semesta di alam semesta berdimensi tinggi, bukankah dia leluhur alam semesta purba? Aku sebenarnya musuh leluhur Hongmeng. Saat ini, Bai Zishan tampaknya akhirnya mengerti mengapa ia kalah telak. Kesenjangan seperti itu sudah ditakdirkan sejak awal. Ia sama sekali tidak punya peluang untuk menang. Sungguh konyol aku masih ingin memusnahkan Kuil Asap. Bukankah itu sama saja dengan memusnahkan alam semesta berdimensi tinggi? Sungguh berlebihan. Aku seperti katak di dalam sumur, badut yang melompat di atas balok, sungguh konyol. Latar belakang Kuil Yanshen benar-benar di luar imajinasinya. Bahkan jika dia adalah orang kuat di 9 alam dewa sejati primordial. Pada saat ini, dia juga merasakan ketidakberartiannya sendiri. Temui kepala istana, temui kepala istana, temui kepala istana. Sepanjang jalan, hingga dia naik ke surga ketiga nomor 30, Bai Zishan melihat banyak sekali orang bijak surgawi, orang-orang kuat dari berbagai ras, memuja Chen Yuan. Ada juga banyak sekali wanita cantik, ketika mereka melihat Chen Yuan, ada kekaguman fanatik di mata mereka. Bahkan Chen Yuan berani menggoda wanita cantik lainnya di depan Kaisar Liu, menggoda sembarangan dan ambigu. Ini langsung membuat Bai Zishan terkejut. Apakah ini masih mungkin? Kaisar Liu tidak marah.
Chen Yuamo. Kepala aula, dia punya puluhan wanita cantik di haremnya. Kaisar Liu bersedia menjadi selir. Kaisar Iblis tanpa awal juga bersikap ambigu dengannya. Sialan kau. Bagaimana mungkin dia melakukannya? Nomor 30 surga ketiga, sebenarnya ada lebih dari 50 wanita cantik, semuanya adalah pria kuat di atas alam ketujuh dewa primordial, semuanya menakjubkan, dan mereka semua adalah wanitanya. Pada saat ini, pandangan dunia Bai Zishan sekali lagi mengalami dampak yang belum pernah terjadi sebelumnya dan sangat serius. Seluruh dirinya tercengang. Selain tidak tahu, ia masih tidak tahu. Selain terkejut atau tercengang. Karena menurut pemahamannya, setiap wanita kuat yang kekuatannya menembus tingkat dewa sejati Hongmeng. Semuanya adalah kaisar wanita yang kuat dan mendominasi. Mencapai alam ketujuh dewa sejati Hongmeng, itu bahkan lebih mengagumkan, tak terkendali, dan akulah satu-satunya. Aku tak sabar untuk membangun dunia ratu wanita. Memperlakukan pria seperti hewan peliharaan. Bagaimana mungkin wanita kuat seperti ini mau menjadi istri kecil bagi orang lain? Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Tapi sekarang fakta ada di depan kita. Belum lagi para wanita cantik di alam ketujuh dewa sejati Grand Mist, atau alam ke-8 dewa sejati Grand Mist. Bahkan Liu Di dan Kaisar Iblis Wuxi, para penguasa alam 9, ditangani oleh Chen Yuan. Ini sangat keterlaluan. Bai Zishan mengikuti Kaisar Liu selama 300 miliar tahun. Dia bertanya kepada Liu Di lebih dari sekali tentang pandangannya mengenai hubungan antara pria dan wanita. Namun, apa yang terjadi kali ini benar-benar berlawanan dengan apa yang pernah dikatakan Kaisar Liu. 280 miliar tahun yang lalu. Liu Di, menurutmu pria seperti apa yang akan menjadi pria favorit di benak para gadis? Zishan, apa yang kau tanyakan padaku? Apakah kau tidak punya sesuatu di hatimu? Tidak apa-apa, aku hanya akan bertanya dengan santai, kata Bai Zishan dengan gugup. Sebenarnya, pertanyaan ini mudah dijawab. Kurasa pria idaman setiap biarawati haruslah pria yang teguh pendirian. Ia tidak akan bermuka dua dengan biarawati lain. Ia akan selalu konsisten dan tak tergoyahkan. Ia akan selalu mencintainya, melindunginya, dan menemaninya. Untuk menyayanginya, seseorang harus memiliki kepribadian yang lembut, tahu cara memberi, memiliki rasa tanggung jawab, memiliki motivasi diri, dan yang terbaik adalah memiliki kekuatan diri sendiri, sehingga ia dapat melindunginya dengan baik. Kaisar Liu menjawab dengan santai. Ya, aku mengerti. Bai Zishan mengingat kata-kata itu dengan teguh. Dan dalam puluhan miliar tahun berikutnya, kita telah bekerja keras ke arah ini. Ia menjadikan dirinya sosok yang paling sempurna. Mampu memenuhi semua persyaratan. Dia melakukan apa yang dia katakan. Dia pikir ini yang akan disukai Kaisar Liu. Pada akhirnya, dia menjadi anjing penjilat, dan Kaisar Liu tidak menyukainya. Sekarang, dia melihat sekelompok wanita cantik di samping kepala aula Chen Yuan, dan Kaisar Liu ada di antara mereka. Dia hanya merasa bahwa dunia ini penuh dengan kebohongan dan tipu daya. Bahkan kau, Kaisar Liu, berbohong. Sialan kau. Apakah Chen Yuan setia? Apakah dia perhatian? Apakah dia bertanggung jawab? Apakah dia memelukmu? Dia jelas-jelas bermain-main dengan wanita dan mencintai wanita lain ketika melihatnya, dia hanyalah bajingan. Jadi kau masih ingin melahirkannya? Bai Zishan sangat marah hingga hampir memuntahkan seteguk darah. Terlalu berat baginya untuk kalah. Mungkin, aku salah sejak awal. Aku jatuh ke dalam perangkap emosi memberi dan menggerakkan diri sendiri, dan aku tidak bisa melepaskan diri. Kaisar Liu sebenarnya tidak tahu cinta seperti apa yang sebenarnya aku inginkan. Aku seharusnya tidak meminta seorang wanita untuk mengajariku bagaimana mengejarnya. Orang yang seharusnya benar-benar kutanya dan belajar darinya adalah Chen Yuan, dialah yang benar-benar bisa mengajariku. Di dunia ini, pria yang paling memahami wanita mungkin adalah seorang pria, dan pria yang paling memahami pria mungkin adalah seorang wanita. Aku ingin melakukan yang sebaliknya. Bai Zishan memiliki pemahaman yang luar biasa. Setelah hatinya yang suci hancur, dia tiba-tiba terbangun pada saat ini. Baginya, hal yang paling menyedihkan adalah cinta. Jika dia bisa melewati bencana cinta kali ini, dia akan melangkah maju, berubah lagi, dan menjadi kupu-kupu. Tuan Aula Chen Yuan, bolehkah saya menghormati Anda sebagai guru saya? Bai Zishan tiba-tiba berkata. Begitu kata-kata ini keluar, Chen Yuan hampir terkejut. Mengapa Anda, Master Agung dari 9 alam dewa sejati Hongmeng, tiba-tiba ingin menjadi guru? Seseorang yang kuat di 9 alam Grand Mist berarti Anda telah mencapai titik ekstrim pada jalur kultivasi tertentu, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengajari Anda sama sekali. Anda adalah patriark dari suatu generasi, dan Anda dapat memulai sekte dan mendirikan agama. Petik 2. Aku sama sekali tidak punya apapun untuk diajarkan padamu. Mengapa kau ingin memujaku sebagai guru? Sambil menaruh satu tangan di punggungnya, Chen Yuan bertanya dengan suara berat. Aku ingin belajar darimu, Ketua Aula. Sampai sekarang,
aku tidak mengerti betapa besarnya jurang perbedaan antara aku dan ketua aula Chen Yuan. Guru, terimalah aku sebagai murid. Bai Zishan segera berlutut dan bersujud 3 kali. Penuh ketulusan. Mungkinkah orang ini masih belum menyerah, dan ingin menggunakan nama magang untuk tetap berada di sisiku, lalu menunggu kesempatan untuk merebut tembok itu. Kau, anak keenam, bisa membungkuk dan meregangkan tubuh, dan kau benar-benar bisa melepaskan diri. Chen Yuan bergumam dalam hatinya, tetapi dia tetap tenang di permukaan. Lupakan saja, kupikir kau juga orang yang kuat di 9 alam dewa sejati primordial. Jika kau dengan tulus beribadah di bawah sekteku, kau dapat terlebih dahulu membuktikan jalanmu dengan cabang ketiga dan menjadi bagian dari alam semesta ini. Pada saat itu, tempat ini akan menerimamu sebagai murid. Terima kasih guru telah menerimaku. Bab 1973. Guru, murid ini akan bertemu dengan Tao dengan tubuhnya, kata Bai Zishan dengan tegas. Tampaknya dia telah memutuskan untuk belajar dari Chen Yuan. Orang ini begitu rela mengorbankan wujudnya. Seorang pria kuat di 9 alam dewa sejati Hongmeng rela memberikan cabang ketiga. Ini cukup fleksibel. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang telah menjilat anjing selama 300 miliar tahun, mentalitas pengaturan diri seperti ini cukup kokoh. Jika Anda dapat menembus belenggu cinta, Anda akan menjadi senjata hebat di masa depan. Baiklah kalau begitu, mari kita mulai sekarang. Anda hanya perlu mengintegrasikan jiwa Anda sendiri ke dalam cabang ketiga, dan menyatu dengannya, dan Anda akan dapat menyelesaikan proses berada dalam harmoni dengan tubuh. Ini juga merupakan sertifikat kehormatan Anda untuk bergabung dengan Kuil Yanshan. Saya mengerti, guru. Bai Zishan jelas orang yang cerdas. Kecuali saat menjilat anjing, pikirannya agak tidak jernih. Di waktu lain, IQ-nya normal. Untuk situasi Bai Zishan saat ini, belajar dari Chen Yuan jelas merupakan cara yang paling hemat biaya. Pertama-tama, sebagai seorang jenderal, jika dia tidak tunduk pada kuil asap, dia tidak akan bisa meninggalkan alam semesta dimensi tinggi ketujuh hidup-hidup. Chen Yuan jelas tidak menyelamatkan muka Kaisar Liu demi muka Liu Di. Alasan mengapa dia mempertahankan Liu Di adalah karena, sebagai orang kuat di 9 alam dewa sejati primordial, dia memiliki nilai yang cukup untuk dimanfaatkan. Ini adalah alasan mendasar. Kedua, setelah melihat latar belakang sebenarnya dari Kuil Yanshan, sedikit ambisi di hati Bai Zishan muncul. Dia ingin menjadi pejabat tinggi Kuil Yanshan, menguasai dunia, dan mabuk-mabukan di pangkuan para wanita cantik. Jika Chen Yuan dapat menikmati sesuatu, dia harus menikmatinya lagi, jika tidak, dia akan mati dengan tenang. Pada akhirnya, akan sangat memalukan untuk bergabung dengan Kuil Yanshan dalam kapasitasnya saat ini. Semua orang tahu bahwa dia mencintai Kaisar Liu, dan Liu Di adalah wakil ketua Kuil Yanshan. Chen Yuan pasti akan waspada terhadapnya untuk mencegahnya merebut posisi di kuil. Tetapi dengan magang, rasa malu ini dapat sangat dikurangi, dan juga dapat membuat murid-murid Kuil Yanshan lainnya menerimanya dengan cepat. Jadi magang adalah solusi terbaik. Adapun harga diri sebagai pembangkit tenaga 9 alam dewa sejati primordial, toh sudah hilang. Jangan khawatir. Tidak perlu sedikit reputasi untuk membuat diri Anda tidak bisa turun tangan. Pria itu bisa membungkuk dan meregangkan tubuh. Selama ada cukup minat, apalagi magang, memuja ayah mertua tidak masalah. Apakah ini pohon dunia? Sangat besar, sepertinya mengandung kekuatan yang cukup untuk menghancurkan para ahli dari 9 alam. Sepertinya guru Chen Yuan benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuhku. Meskipun aku hanya bisa membuktikan Dao dengan cabang ketiga, aku adalah basis kultivasi seorang pria kuat di 9 alam dewa sejati Hongmeng. Aku menciptakan Dao pedang Tianshui dan membentuk cabangku sendiri. Membuktikan Dao melalui urat utama dan cabang ketiga adalah hal mendasar bagiku. Tidak ada bedanya. Lagi pula, bukan berarti aku meningkatkan kultivasiku dengan selaras dengan Tao. 9 alam adalah batas Dao kultivasi di dunia ini. Lebih baik membuktikan Dao dengan cabang ketiga. Cabang semacam ini tidak terlalu membatasiku. Jika aku ingin bebas suatu hari nanti, aku akan memotong fondasi Dao. Tapi, itu tidak akan banyak berpengaruh pada posisi ini. Bai Zishan langsung menilai. Aku melihat pikirannya bergerak, dan jiwanya keluar dari tubuhnya. Sebagai seorang pria kuat di 9 alam dewa sejati primordial, roh primordial Bai Zishan seperti pedang yang tak tertandingi, sebanding dengan Dao surga. Kekuatan dahsyat jiwa pedang langsung memicu badai niat pedang yang dahsyat di langit 3 tingkat nomor 30. Ketika jiwa pedang menyatu ke cabang ketiga pohon dunia, detik berikutnya, cabang ketiga ini tiba-tiba bermutasi, dan mulai memancarkan ketajaman ilmu pedang yang tak terbatas. Dan makna sejati Tianshui yang terus-menerus. Cahaya pedang itu seperti gelombang air, terus-menerus dan tak berujung. Cabang ketiga yang bermutasi mulai tumbuh dengan gila-gilaan dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Setelah beberapa saat, ia secara otomatis dipromosikan dan berubah menjadi cabang kedua. Tetapi laju pertumbuhan itu masih belum berhenti. Segera,
Cabang ini, yang mengandung niat pedang tak terbatas, menjadi yang terkuat dari cabang kedua. Ada kecenderungan samar untuk berubah menjadi jalur utama. Boom! Aku melihat itu pohon dunia setinggi 3000 miliar tahun cahaya bergetar. Sebuah pedang air surgawi melesat ke langit. Seketika menyapu alam semesta yang tak berujung. Jalan Tianshui mengairi langit dan dunia. Segala sesuatu di dalam air. Kehidupan pedang. Pada saat ini, Bai Zishan mendapat pencerahan. Baru sekarang ia menyadari bahwa seni pedang Tianshui aslinya memiliki banyak kekurangan. Ia memahami warisan penguasa Tianshui dan mewarisi jalan Tianshui. Ia hanya memahami pembunuhan air dan menciptakan niat pedang Tianshui yang tak berujung. Tetapi ia mengabaikan kehidupan air, kebangkitan segala sesuatu, dan banjir bagi rakyat jelata, yang jauh lebih mengerikan daripada kekuatan membunuh. Bahkan mereka yang kuat di 9 alam dewa sejati primordial memiliki kekuatan dan kelemahan mereka. Mengapa ia begitu lemah? Ternyata Kendo Tianshui-nya memang tidak sempurna. Bai Zishan mendapat pencerahan. Pada saat ini, seluruh alam semesta ontologi sekali lagi mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Satu demi satu dunia air lahir di alam semesta. Pohon dunia tumbuh dengan sangat cepat. Kecepatan melahap lautan iblis aneh kembali meningkat. Dunia yang tak terhitung jumlahnya, galaksi yang tak terhitung jumlahnya, dan planet yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mulai dihujani kehidupan. Miliaran planet, planet tanpa sumber air, telah diairi oleh curah hujan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan demikian, sungai, danau, dan laut yang tak terhitung jumlahnya terbentuk. Sistem siklus kehidupan pun lahir. Satu urat utama muncul. Pada saat ini, Chen Yuan sedikit bingung. Bai Zishan benar-benar meningkatkan dirinya ke urat utama. Seorang ahli kekuatan dari 9 alam dewa sejati primordial benar-benar luar biasa. Chen Yuan tersenyum. Dia ceroboh. Aku tidak menyangka bahwa aku akan membuktikan Dao dengan cabang ketiga, yang akan menyebabkan perubahan pada pohon dunia, memungkinkan aku untuk berhasil naik ke cabang utama, dan dengan bantuan cabang utama, aku akan memahami pedang kehidupan air Daoji. Aku khawatir dia akan jatuh ke tingkat ke-9 mulai sekarang, dan dia tidak akan pernah bisa naik tingkat lagi. Ini merepotkan, ini sepenuhnya terikat pada alam semesta ini. Bai Zishan mengerutkan kening. Tapi sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Kau hanya bisa membuat kesalahan. Cukup tunduk pada Chen Yuan. Jika Chen Yuan berhasil menembus dan menjadi leluhur primordial ke-7, perlakuannya seharusnya tidak buruk. Setidaknya dengan cara ini, aku selalu bisa menjaga Liu Er, meskipun aku hanya bisa mengawasinya dari kejauhan. Bukankah ini semacam kebahagiaan? Setelah Bai Zishan membuktikan Tao, keadaan pikirannya berubah. Mungkin itu membuatnya bisa melepaskan Liu di dalam waktu singkat, tetapi dia tetap tidak bisa melakukannya. Tapi sepertinya tidak perlu mendapatkannya. Ruo Liudi benar-benar bisa mendapatkan kebahagiaan di sisi Chen Yuan. Dia memilih untuk memberkati. Aku menyukaimu, itu kebebasanku. Aku mencintaimu, itu kebebasanku. Aku tidak perlu meminta pendapatmu. Karena aku tidak bisa mendapatkanmu, maka aku akan membantu suamimu dan membantunya menjadi leluhur Hongmeng. Hanya dengan cara ini kau bisa hidup lebih bahagia. Liu Er, ini satu-satunya hal yang bisa kulakukan untukmu. Avatar pikiran baik dan jahat Baizi dipenggal oleh Nalan Xiansu dalam jumlah besar, dan pikiran baik di hatinya memiliki keunggulan mutlak. Ide seperti itu benar-benar muncul. Chen Yuan terdiam, bagaimana mungkin dia masih menjilat seperti ini? Ini benar-benar di luar dugaannya. Aku akan menyebutmu Raja Penjilat Anjing. Bab 1974. Murid Bai Zishan, beri hormat kepada Guru Chen Yuan. Setelah menyelesaikan gerakan tersebut, Bai Zishan bersujud 3 kali dan kemudian 9 kali kepada Chen Yuan lagi, dan memberi hormat kepada gurunya dengan penuh hormat. Setelah menyelesaikan langkah ini, dia akhirnya mengerti bahwa dia tidak akan pernah bisa mengalahkan Chen Yuan. Karena kekuatan Chen Yuan setara dengan jumlah kekuatan para ahli di alam semesta dimensi tinggi ke-7. Tentu saja, itu juga termasuk sebagian dari kontribusinya. Semakin kuat dia, semakin kuat Chen Yuan. Dan selalu lebih kuat darinya. Ini mungkin juga alasan mengapa para ahli alam 9 tidak akan pernah bisa menantang leluhur primordial Hongmeng. Karena kesenjangan antara keduanya sama sekali bukan sebuah konsep. Sama seperti siapa yang lebih besar jika Anda mengambil bumi dan Bima Sakti. Itu sama sekali bukan hal yang setara. Bangun, murid, mulai hari ini dan seterusnya, kau adalah murid Kaisar. Lupakan dendam dan keluhan masa lalu. Aku akan menunjukmu sebagai Marsekal Agung Tianma dari Kuil Yanshen, yang bertanggung jawab atas 10 triliun murid kuil, dan bertanggung jawab atas perang asing. Tugasmu adalah mengikis 6 alam semesta berdimensi tinggi dan 10 tanah suci kekacauan. Tugas ini dipercayakan kepadamu. Chen Yuan berpikir sejenak, namun tetap diputuskan untuk mengirim Bai Zishan keluar. Bagaimanapun, penjahat tua ke-6 ini belum mati. Selalu memikirkan Kaisar Liu.
Meskipun dia tidak lagi menjadi ancaman, menatap Liu di setiap hari seperti ini masih agak menakutkan. Chen Yuan menjadikannya Marsekal Tianma, yang dapat dianggap sebagai pemenuhan keinginan keduanya saat masih kecil. Mimpi pertama Bai Zishan adalah memelihara kuda. Mimpi keduanya adalah menjadi seorang jenderal. Sama seperti kakeknya, kuda itu menunggangi dunia dan berkompetisi di dataran tengah. Penunjukan Chen Yuan memenuhi mimpi keduanya saat itu. Ada 10 jedi di Laut Kekacauan. Tentu saja, ada juga 10 tanah suci. Dibandingkan dengan 10 jedi agung, 10 tanah suci tidak hanya memiliki faktor risiko yang lebih kecil, tetapi juga memiliki lebih banyak sumber daya kultivasi terbarukan. Hampir tak terbatas. Ini adalah fondasi bagi 6 kekuatan raksasa untuk mendominasi lautan kekacauan yang tak berujung dan miliaran triliunan alam semesta. Disinilah juga kepentingan kelas atas terkonsentrasi. Chen Yuan tidak mengharapkan dia mencapai kesuksesan besar, dia hanya mencari alasan untuk mengirimnya keluar, itu saja. Murid dengan hormat menuruti perintah guru. Bai Zishan tidak menyangka guru Chen Yuan akan mempercayakan tanggung jawab berat kepadanya tepat setelah dia berhasil dalam masa magang. Tugas yang begitu sulit dipercayakan kepadanya. Ini jelas merupakan kesempatan untuk membuktikan diri. Memikirkannya, Kaisar Pedang Agung berbaju putih, pembangkit tenaga dewa sejati alam 9 Hongmeng yang agung, baru saja keluar dari sungai dan danau, dan telah berulang kali frustrasi. Serangan jantung berbagai macam, merasa seperti sampah, mulai meragukan hidup. Tidak pernah ada orang kuat di 9 alam dewa sejati primordial yang hidup begitu tidak berguna. Dia sangat membutuhkan kesempatan untuk membuktikan dirinya. Chen Yuan jelas memberinya kesempatan ini untuk mengambil kekuasaan secara mandiri kali ini. Bai Zishan melirik Kaisar Liu. Ada sedikit keengganan di matanya. Tapi dia cepat-cepat membuang muka. Untuk mencegah guru cemburu, mungkin aku harus mencari pasangan Taois istirahat ganda. Ide ini tiba-tiba terlintas di benak Bai Zishan. Aku melihat Chen Yuan melambaikan tangannya. Zishan, kau sekarang adalah Marsekal Agung Kuil Tianma dari Kuil Yanshen, dan sudah waktunya untuk mencari pasangan kultivator ganda. Kaisar ini telah memutuskan untuk mengadakan pertemuan kencan buta khusus untukmu. Semua kultivator wanita Tianjiao di atas tingkat dewa sejati Hongmeng, yang belum menikah, dapat berpartisipasi dalam pemilihan. Suara Chen Yuan terdengar. Kehendak surga menyebar ke seluruh langit dan dunia dalam sekejap. Puluhan ribu permaisuri Tianjiao segera tergerak. Para ahli dari 9 alam dewa sejati primordial ingin mengadakan pertemuan kencan buta. Seorang pria kuat di 9 alam tidak terjangkau dan sangat berharga. Meskipun Bai Zishan baru saja menyerah, sebagai pria kuat di 9 alam dewa sejati primordial, dia juga seorang guru dari Kaisar Agung Chen Yuan. Jika kau bisa menikah dengannya, itu akan menjadi pilihan yang sangat baik. Pulang. Kaisar Chen Yuan, kami tidak berani mendaki terlalu tinggi, tetapi tidak buruk jika bisa mendaki hingga menjadi Master 9 alam dewa primordial. Selain itu, dia adalah Bai Zishan, Kaisar Pedang berbaju putih, dengan penampilan tampan dan luar biasa. Tiba-tiba, banyak kultivator wanita mulai membicarakannya. Karena persiapan yang kurang teliti, pertemuan kencan buta dimulai keesokan harinya. Bai Zishan awalnya berpikir bahwa tidak akan banyak orang yang berpartisipasi dalam pertemuan kencan buta tersebut. Jika ada 10 atau 20 orang, itu dianggap yang terbaik. Pertama-tama, reputasi Bai Zishan tidak begitu baik, dan telah dikonfirmasi bahwa dia adalah iblis tangan darah Tuleng Santian. Kedua, perilakunya yang menjilat Kaisar Liu sangat terkenal di Kuil Yanshen. Semua orang tahu bahwa Bai Zishan hanya mencintai Kaisar Liu, dan telah berlutut dan menjilatnya selama 300 miliar tahun. Bolehkah saya bertanya wanita mana yang bersedia menerima bahwa ada wanita lain di hatinya? Terakhir, persyaratan kencan buta yang ditetapkan oleh Chen Yuan masih sangat tinggi. Tingkat kultivasi. Tingkat dewa sejati Hongmeng atau lebih tinggi. Penampilan, di atas 9,9 poin. Jumlah cinta, kurang dari 3 kali. Kepribadian. Penyayang, lembut dan perhatian, murah hati, tidak posesif, tidak cemburu, akan menjaga orang lain. Dengan persyaratan di atas, Bai Zishan merasa merinding hanya dengan melihatnya. Apakah ada yang benar-benar mau datang ke sini untuk kencan buta? Berapa banyak orang yang bisa memenuhi persyaratan setinggi itu? Dia mengikuti Kaisar Liu sepanjang tahun, bertindak seperti anjing penjilat untuk Kaisar Liu, karena dia takut Kaisar Liu akan tidak senang, jadi dia tidak pernah menghubungi biksu wanita lain. Dalam hal cinta, bahkan jika dia adalah pria kuat di 9 alam dewa sejati primordial, dia sudah penuh luka memar dan sama sekali tidak percaya diri. Namun, hasil kencan buta itu jauh melebihi harapannya. Di aula kuil yang luas, lebih dari 3.000 wanita cantik datang untuk diwawancarai. Bai Zishan menatapnya dengan linglung. Apakah ini, begitu banyak orang? Bai Zishan tercengang astoniset. Sejumlah sudah terpilih. Kencan buta kita agak terlalu terburu-buru kali ini, kalau tidak pasti akan ada banyak yang diwawancarai.
Setelah beberapa putaran penyaringan yang kompetitif, 100 kultivator wanita Tianjiao akhirnya lolos wawancara. Mereka semua adalah orang-orang kuat di atas tingkat dewa sejati Hongmeng, dan penampilan mereka setinggi 9,9 poin atau lebih. Bai Zishan menjadikan Kaisar Liu sebagai patokan. Meskipun para kultivator wanita ini sama cantiknya, memang sulit untuk dibandingkan dengan Kaisar Liu. Tetapi ketika dia menemukan salah satu wanita dengan temperamen yang indah, matanya tiba-tiba berbinar. "Siapa namamu?" Laporkan kepada Kaisar Pedang Agung, nama gadis kecil ini adalah Peri Jiuyue. Peri Jiuyue, nama yang sangat bagus. Melihat orang di depannya, meskipun kultivasinya hanya di tingkat pertama dewa sejati primordial, temperamennya luar biasa, penampilannya tak dikenali, sosoknya bergoyang, menggoda, dan ada sedikit kemurnian dalam keseksiannya, yang mempesona tanpa kehilangan kepolosannya. Wanita secantik ini, Tuan Chen Yuan tidak memasukkannya ke dalam harem, dia lolos dari jerat. Bai Zishan memandang Peri Jiuyue dan merasa bahwa dia dapat melihat sedikit kemiripan Kaisar Liu dalam dirinya. "Baiklah, itu kamu." Bai Zishan menunjuk ke Peri Jiuyue dan berkata, "Jiwer, terima kasih Tuan Kaisar Pedang atas belas kasihanmu." Peri Jiuyue berkata dengan gembira. Seketika, rona merah muncul di pipinya, dan dia sangat malu, ingin menolak tetapi tetap menerima. "Tuan Ola, Bai Zishan telah memilih pasangan hidup, Peri Jiuyue." "Ini." Chen Yuan terdiam. Apakah tatapan Bai Zishan begitu beracun? Dia benar-benar memilih Peri Jiuyue, apakah dia pikir dia belum punya cukup banyak pilihan? Peri Jiuyue telah melewati Yuan Long, Huo Yun, Ming Xuan, dan setelah dia menyingkirkan Ming Xuan, dia merayu banyak bajingan super dari dewa sejati Hongmeng. Dia juga mencoba merayu Chen Yuan. "Lupakan saja, itu semua pilihanmu sendiri, aku menghormati takdir orang lain." Bab 1975. Kata-kata tersebut terbagi menjadi dua bagian. Saat ini, alam biru tua, kediaman Tian Daozong. Namong Piaoxu, penguasa sekte Tian Dao, telah meningkatkan kultivasinya dengan kecepatan yang tak terbayangkan dalam lebih dari tahun terakhir. Hanya karena dia menerima seorang murid yang baik bernama Bai Huang. "Ding! Murid kecilmu Bai Huang telah terdeteksi, dan kultivasinya telah berhasil menembus alam ke-9 dewa sejati primordial." "Ding! Selamat kepada tuan rumah atas perolehan 1000 triliun poin Guru Master." "Ding! Selamat kepada tuan rumah atas pembinaan seorang murid dari 9 alam dewa sejati primordial, sistem telah ditingkatkan, dan jiwa tuan rumah telah sepenuhnya terintegrasi." "Ding! Selamat kepada tuan rumah atas pemahaman seorang pria kuat di 9 alam Hongmeng, dan menembus puncak alam ke-8 dewa sejati Hongmeng." Pada saat ini, serangkaian prompt sistem terdengar di benaknya, yang langsung mengejutkan Namong Piaoxu. Aku telah menembus alam ke-8 dewa sejati primordial. Murid Kaisar Putih menembus ke alam ke-9 dewa sejati primordial. Ini tidak bisa dipercaya. Sejak dia meninggalkan alam semesta Hongmeng ribuan tahun yang lalu, tidak ada kabar. Aku tidak menyangka dia akan menembus alam ke-9 dewa sejati primordial hanya dalam 1000 tahun. Ada lebih dari 800 murid sejati di bawah namaku, dan sekarang penguasa 5 kecil terkuat, Mo Yun, baru berada di puncak dewa sejati kekacauan, tetapi murid Kaisar Putih telah menembus alam ke-9 dewa sejati asal primordial. Dia benar-benar jenius dari langit, cukup untuk langsung membunuh nomor 1 di 6 alam semesta. Jika aku tidak merekrutnya lebih dari 10.000 tahun yang lalu, aku tidak akan pernah menembus alam ke-8 dewa primordial hanya dalam plus tahun. Aku juga berhasil menjadi master alam biru tua, dan bahkan dipromosikan sebagai hakim tingkat 8 oleh Kuil Grand Miss. Namong Piaoxu sangat terharu. Sebenarnya, dia tidak pernah banyak mengajari murid Kaisar Putih. Tetapi Bai Huanger bersikeras membawanya dan langsung pergi. "Guru, Kuil Hongmeng telah mengeluarkan dekret, meminta Anda untuk pergi ke markas Hongmeng, mengatakan bahwa perintah itu dikeluarkan langsung oleh penguasa Taixu." Murid kelima, Jun Mo Yun, laporkan dengan hormat. "Oh, begitu." Namong Piaoxu mengangguk. Tanpa diduga, Namong Piaoxu akan dipanggil untuk rapat oleh Tuan Taixu sendiri suatu hari nanti. Suatu kehormatan besar. Tampaknya hanya kekuatan seseorang yang menjadi satu-satunya kriteria untuk dihargai di Kuil Agung Meng. Namong Piaoxu merasa sedikit bersemangat. Itu adalah Tuan Taixu, salah satu bos tingkat tinggi teratas di alam semesta Hongmeng. Megatron langit dan dunia yang tak terhitung jumlahnya, miliaran alam semesta. Segera, Namong Piaoxu tiba di markas besar Kuil Hongmeng. Di aula pertemuan tingkat tinggi Kuil Hongmeng, total 100.000 dewa sejati Hongmeng telah berkumpul di sini. Sebagian besar dari mereka berada di bawah alam ketiga dewa sejati asal primordial. Ada kurang dari orang kuat di atas alam ketiga. Dan orang-orang yang datang ke pertemuan hari ini hanyalah sebagian kecil dari anggota tingkat tinggi alam semesta Hongmeng. Itu tidak dapat mewakili seluruh latar belakang alam semesta Hongmeng. Namong Piaoxu mengira ini hanya pertemuan kecil kali ini.
Siapa sangka ada begitu banyak dewa sejati primordial yang berpartisipasi. Bahkan penguasa Taiksu dan penguasa 10.000 Yuan hadir secara pribadi. Semuanya, dalam beberapa ratus tahun terakhir, sebuah kekuatan yang sangat misterius tiba-tiba muncul. Mereka memiliki latar belakang yang menakjubkan dan berkembang pesat. Mereka telah menyerang aliansi kota kosmik, persekutuan tentara bayaran kekacauan, kamar dagang perdagangan 1000 alam, bank alam semesta Hongmeng, dan kuil Hongmeng kita tanpa menyadarinya. Tampaknya mereka juga telah diserang oleh agen-agen rahasia ini. Faksi ini disebut Kuil Asap. Mungkin semua orang sangat asing dengan nama ini, tetapi Anda pasti pernah mendengar nama beberapa agen rahasia Kuil Yanshan. Begitu mendengar suara penguasa Taiksu, tiba-tiba, nama 5 orang muncul di layar virtual besar. Juara pertama, Yekao, jenius tak tertandingi di dunia semangat bertarung, pernah menduduki peringkat nomor 1 dalam daftar penjahat terkuat di alam semesta Hongmeng, dan juga menduduki peringkat pertama dalam daftar Dewa Super Liuzu, dengan kekuatan alam kelima Dewa Sejati Hongmeng, menyapu bersih semua monster generasi muda. Tempat kedua, Kaisar Putih, kesombongan tak tertandingi di alam biru tua, berpartisipasi dalam tantangan pagoda Hongmeng untuk pertama kalinya, dan terdaftar dalam daftar penjahat terkuat di alam semesta Hongmeng, dan memasuki kuil Hongmeng, menyamar selama 10 tahun, hingga mencapai tingkat ke-9, posisinya sebagai juri juga termasuk dalam daftar 10 monster terkuat di alam semesta Hongmeng. Tempat ketiga, Li Ziliu Tianjiao tak tertandingi di alam kepercayaan, pendiri grup Dewa Kekayaan, atas nama Dewa Kekayaan, menyapu alam kepercayaan, 10 besar dalam daftar penjahat terkuat di alam semesta Hongmeng. Tempat keempat, Cumu penjahat terkuat di alam cincin jiwa, yang mengaku memiliki jutaan cincin jiwa, 10 besar dalam daftar Hongmeng. Tempat kelima, Chen Xiaoxuan penjahat terkuat di dunia sihir, pendiri seri sihir terlarang ke-27, kebanggaan dunia sihir, 10 besar dalam daftar Hongmeng. Benar, kau bukan salah. Kelima penjahat tak tertandingi ini telah berulang kali dikonfirmasi oleh manajemen senior Kuil Hongmeng, dan mereka telah dikonfirmasi sebagai agen rahasia Kuil Yanshan. Mereka semua adalah anggota organisasi jahat sesat. Begitu penguasa Taiksu mengatakan ini, terjadi kehebohan di antara hadirin. Semua anggota tingkat tinggi alam semesta Hongmeng secara kolektif terkejut. Asfiksia, petrokimia, mengejutkan, terutama Kaisar Mantian, yang langsung mengumpat. Sial, ternyata kelima orang ini adalah agen rahasia kaum sesat dan roh jahat. Dulu, mereka menganut mentalitas Lao Su, yang hampir membuatku curiga akan hidup. Sampai sekarang, aku masih memiliki bayangan psikologis, dan aku tidak pernah berani pergi ke pagoda Hongmeng untuk bersaing memperebutkan peringkat. Itu benar-benar tidak masuk akal. Setan sesat, kalian sangat bodoh. Kecuali Mentiandi, Ye Chen, Chu Xiaohe, Lin Fan, Permaisuri Elf, Kaisar Iblis Taiyu, Dewa Dongchen, Raja Dewa Ises, Xiao Dingtian, Li Daoran, dan lainnya. Mereka saling membenci. Mereka tak bisa melepaskan keputusasaan karena didominasi oleh anak keenam. Para penonton terdiam sesaat. Alam semesta Hongmeng yang megah, 100.000 alam, dan penjahat yang tak terhitung jumlahnya, secara tak terduga didominasi oleh 5 bidat yang menyamar di 5 besar daftar Hongmeng. Sungguh memalukan. Ini benar-benar penghinaan. Penjahat tak berujung itu, yang menjadi bodoh di depan 5 bidat yang menyamar, sepertinya sedang ditampar mukanya. Namong Piaoxu juga terkejut. Pada saat ini, ada gelombang besar di hatinya. Ini, murid Kaisar Putih, dia sebenarnya adalah agen rahasia seorang bidat dan iblis, bagaimana mungkin? Tapi Tuan Taiksu berbicara dengan yakin, dan masalah ini pasti tidak akan salah. Murid Kaisar Putih berasal dari Sekte Dao Surgawi saya, dan saya sendiri yang merekomendasikannya ke Kuil Hongmeng. Saya khawatir Sekte Dao Surgawi saya yang harus disalahkan. Namong Piaoxu tiba-tiba panik. Jika masalah ini diselidiki secara mendalam, Tian Daozong pasti akan menanggung konsekuensi dan tanggung jawab yang tak tertahankan. Namun, pengaruh kelima bidat ini terlalu luas, dan ada terlalu banyak orang kuat yang memiliki kontak mendalam dengan mereka. Jika semuanya ditangani, implikasinya akan terlalu luas. Mungkin, masih ada ruang. Semuanya, saya rasa kalian seharusnya sudah menyadari kekuatan Kuil Yanshan sekarang. Organisasi ini benar-benar luar biasa, jauh melampaui organisasi sesat manapun yang pernah kalian lihat. Saya telah mengadakan konferensi Hongmeng hari ini, dan saya tidak berniat untuk menuntut pertanggungjawaban. Tapi iblis sesat mempermainkan kalian seperti monyet, bisakah kalian menanggungnya? Bab 1976. Aku tidak tahan lagi. Para mata-mata ini terlalu merajalela. Apa yang telah mereka lakukan jelas-jelas mempermalukan semua monster di alam semesta purba kita. Tidak membunuh saja tidak cukup untuk meredakan kemarahan publik. Kaisar Mantian langsung meraung keras. Bagus sekali. Menurut penyelidikan utusan Dewa Purba, kami telah menemukan titik berkumpul kelompok iblis sesat ini. Mereka pada dasarnya semua berkumpul di jadi nomor 1 di Laut Kekacauan, Laut Iblis Aneh.
Tempat ini penuh kekacauan, ikan dan naga bercampur, ada pemberontak yang menindas tuan dan leluhur mereka di mana-mana, dan karena lingkungan geografis yang khusus, tempat ini dapat menghalangi hampir semua orang yang kuat dan berkuasa untuk memindai pikiran mereka, sehingga bahkan 6 kekuatan kosmik berdimensi tinggi pun tidak dapat mengendalikannya. Namun demikian, kita tidak akan membiarkan kelompok iblis sesat ini terus berkembang. Jika tidak, dengan momentum perkembangan kuil asap, saya khawatir akan sulit untuk menyelesaikannya di masa depan. Kata sang master 10.000 yuan dengan wajah khawatir. Sebagai salah satu tokoh kuat dari 9 alam dewa sejati primordial, ia sebenarnya khawatir tidak akan mampu menyelesaikan masalah kuil Yanshen. Tampaknya kuil Yanshen memang terlalu besar untuk dikalahkan. Masalahnya sangat serius. Kudengar putra penguasa 10.000 yuan menghilang tanpa jejak setelah pertempuran dengan mata-mata Ye Chao. Hidup tanpa orang, mati tanpa mayat. Sangat mungkin telah terjadi kecelakaan. Penguasa 10.000 yuan hanya memiliki seorang putra seperti itu, dan sangat sulit bagi seorang pria kuat di 9 alam Hongmeng untuk memiliki keturunan. Penguasa 10.000 yuan jelas tidak cocok dengan kuil Yanshen ini. Semuanya, saya sangat khawatir. 9 alam dewa sejati primordial telah lahir di kuil Yanshen. Jika kita gegabah memulai perang dengan kuil Yanshen, saya khawatir kuil Hongmeng saya akan menderita kerugian besar. Penguasa 10.000 yuan mengungkapkan kekhawatirannya. Tuan Wan, mengapa kita tidak memberitahu 5 alam semesta berdimensi tinggi lainnya tentang masalah ini, mengundang kelima raksasa untuk bergabung, dan menggabungkan kekuatan 6 alam semesta berdimensi tinggi untuk menghancurkan kuil asap, membersihkan lautan iblis aneh, dan memadamkan pemberontakan. Seorang ahli tingkat 8 dewa sejati veteran Hongmeng memberikan saran. Benar, tempat ini juga memiliki niat yang sama, hanya karena aku takut. Penguasa 10.000 dolar tampaknya sangat setuju, tetapi dia sedikit ragu, bimbang untuk berbicara. Hah? 5 alam semesta berdimensi tinggi lainnya, alam semesta Brahma, alam semesta prasejarah, alam semesta teknologi, alam semesta rune, dan alam semesta asal. Kelima alam semesta berdimensi tinggi ini sudah berselisih dengan alam semesta Hongmengku. Kali ini, ada lelucon seperti itu di alam semesta Hongmeng kita. Semua talenta di 100.000 dunia dihancurkan oleh 5 mata-mata, mereka tidak tahu bagaimana mereka akan menertawakan kita. Benar, jika kuil primordial kita bahkan tidak dapat menghukum beberapa bidat, akan terlalu memalukan untuk mengatakannya, dan itu akan merusak keagungan alam semesta primordial kita. Aku masih tidak percaya. Alam semesta Grand Mist memiliki fondasi yang mendalam. Ada lebih dari 1 juta dewa sejati Grand Mist, dan ada juga orang-orang terkuat di alam ke-9 dewa sejati. Apakah ini usaha patungan antara penguasa 10.000 yuan dan penguasa Taiksu? Mengapa membangkitkan ambisi orang lain dan menghancurkan prestisemu? Itulah intinya. Dengan latar belakang alam semesta purbaku, menghancurkan kuil asap bukanlah masalah sama sekali. Di bawah, sekelompok utusan Dewa Purba, Hakim Purba, dan Hakim Purba lainnya tiba-tiba menjadi marah. Selama triliunan tahun, mereka sama sekali tidak memiliki saingan. Selain 5 alam semesta berdimensi tinggi lainnya, latar belakang alam semesta Hongmeng dapat dibandingkan. Kekuatan lain sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk dibandingkan. Sampah macam apa kuil asap itu? Bagaimana bisa dibandingkan dengan alam semesta Hongmeng? Membandingkan tingkat tinggi kuil Hongmeng dengan kuil Yanshen, ini hanyalah penghinaan bagi mereka. Apa? Kucing dan anjing berani menyentuh porselen? Tuan Wan, segera kirim pasukan ke lautan iblis dan setan yang berbeda. Ketua Ola Taiksu, kami bersedia bersumpah setia kepada kuil Hongmeng sampai mati, membunuh semua iblis, dan mati tanpa penyesalan. Bunuh, hancurkan kuil asap, kuil Hongmeng tak terkalahkan. Saatnya menunjukkan kekuatan sejati kita. Kuil Grand Mistku belum pernah berperang selama ratusan miliar tahun. Banyak kekuatan sampah mungkin telah melupakan rasa takut didominasi oleh kuil Grand Mist. Kalau begitu Li Ziliu dan Kaisar Putih membunuh putraku, aku harus membuat mereka membayar dengan darah. Kata Raja Dewa Ises dengan ganas. Pada saat ini, semua dewa sejati asal primordial hadir, keinginan mereka untuk berperang dalam pertempuran berdarah terus-menerus diprovokasi. Di kuil Hongmeng, tidak pernah kekurangan orang yang berani bertarung. Bahkan anggota berpangkat tinggi dari kuil Grand Mist pun sangat agresif. Karena pengalaman sejarah memberitahu mereka, setiap kali kuil Hongmeng berperang di luar, sebenarnya tidak berbeda dengan panen. Dan panen semacam ini sering disertai dengan pembagian keuntungan yang besar. Faktor risikonya sebenarnya tidak tinggi. Karena lautan kekacauan, mustahil bagi kekuatan baru untuk mengguncang kuil primordial. Sejak hari mereka lahir, kuil Hongmeng tidak memiliki saingan. Ini telah terjadi selama miliaran tahun. Tidak berubah sejak zaman kuno, tak terkalahkan di dunia. Ini adalah aturan besi. Bagus. Saya dapat memahami perasaan semua orang, tetapi latar belakang kuil Yanshen juga luar biasa. Yang disebut mengenal diri sendiri dan musuh dapat memenangkan 100 pertempuran.
Kita dapat meremehkan segalanya secara strategis, tetapi secara taktis, kita harus menghormati setiap lawan. Kuil asap tersembunyi sangat dalam. Kita harus terlebih dahulu mencari tahu distribusi spesifik kekuatan ini, memahami kekuatan keseluruhan mereka secara detail, dan distribusi sarang kuil asap, sehingga kita dapat memusnahkan mereka semua dengan satu sambaran petir. Itulah mengapa saya menyarankan untuk mengirim beberapa personel yang menyamar untuk menyelinap ke markas kuil Yanshen untuk menyelidiki realitas kuil Yanshen dan mendapatkan lebih banyak informasi, sehingga pasukan kosmik Hongmeng saya dapat langsung menyerang Huanglong dan menghancurkan kelompok iblis sesat ini. Kata Tuan 10.000 Yuan dengan tenang. Begitu kata-kata ini keluar, sebagian besar anggota tingkat tinggi kuil Hongmeng mengangguk setuju. Tak disangka, bahkan putra Tuan 10.000 Yuan terbunuh, dia masih bisa tetap tenang. Layak menjadi pemimpin yang baik. Sama sekali tidak impulsif karena keadaan pribadi. Tata letak strategisnya stabil. Hati-hati dan teliti. Masuk akal. Benar, jika Anda mengenal diri sendiri dan musuh, Anda akan memenangkan 100 pertempuran. Saya setuju dengan Tuan 10.000 Yuan. Tuan Taixu juga mengangguk. Kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Kedua petinggi telah menyetujui kebijakan pertempuran seperti itu, jadi para pemimpin tingkat tinggi lainnya tidak punya alasan untuk membantah. Kalau begitu, kalian semua yang ada di sini, siapa yang bersedia menyelinap ke kuil asap sebagai agen rahasia? Saat ini, tampaknya ini adalah hal yang sangat berbahaya. Begitu para pejabat senior kuil Yanshen mengetahui bahwa mereka sedang menyamar, saya khawatir akhirnya akan sangat tragis. Tentu saja, karena ekspansi gila-gilaan di dalam kuil asap, mereka jelas tidak begitu berhati-hati dalam inspeksi penyamaran, dan relatif mudah untuk menyelinap ke tingkat tinggi kuil asap. Tuan Taixu baru saja selesai berbicara. Namong Piaoxu, pemimpin sekte Tiandao, tiba-tiba berdiri. Tuan Taixu, saya bersedia menjadi agen rahasia ini. Saya membawa Kaisar Putih ke alam semesta primordial. Saya tidak pernah menyangka bahwa dia akan menjadi agen rahasia iblis sesat. Saya, sekte Dao Surgawi, tidak dapat lepas dari tanggung jawab atas masalah ini. Saya, Namong Piaoxu, bersedia menyelinap ke lautan iblis aneh dan menyelidiki informasi internal kuil Yanshen. Para pemimpin, silakan selesaikan, kata Namong Piaoxu dengan tegas. Meskipun para pejabat tingkat tinggi tidak menyelidiki penyusupan terselubung itu, semua orang tahu bahwa Kaisar Putih adalah muridnya. Dia tidak bisa lolos begitu saja. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan perbuatan terpuji. Bab 1977. Dinantian juga berdiri dan berkata, menurut pemahamannya, mata-mata dan agen yang dikirim oleh Yang Mulia Dewi Hongmeng menerima imbalan yang sangat besar. Umumnya, akan ada juga peralatan konfigurasi artefak Hongmeng. Di antara mereka, yang paling menarik adalah artefak Hongmeng tingkat atas, bola jiwa tersembunyi, yang khusus digunakan untuk personel yang menyamar. Setelah manik ini dikenakan, ia dapat mengubah napas asli jiwa, dan bahkan mengubah ingatan, mencegah pencarian jiwa, sehingga personel yang menyamar tidak akan mudah dikenali. Memakainya dalam waktu lama juga dapat memiliki efek memperkuat kemauan jiwa. Adapun mengubah penampilan dan bentuk tubuh, semua orang tahu kekuatan supranatural kecil ini tanpa kesulitan. Hanya napas asli jiwa yang paling sulit diubah. Jadi pada intinya, bagi pembangkit tenaga dewa sejati primordial, selama Anda dapat mengubah napas asli jiwa Anda, tidak ada yang akan dapat mengenali siapa Anda. Bola jiwa tersembunyi langka dan sangat sulit untuk dimurnikan. Ini adalah artefak khusus untuk personel yang menyamar di kuil Hongmeng. Jika kau bisa melamar, kau tidak akan rugi. Aku juga. Tuan Taixu, izinkan aku pergi. Aku mahir dalam 7.200 transformasi, dan aku juga bisa menghilang, menahan napas purba, telinga super halus, mata tahun cahaya, dan banyak kekuatan supernatural eksplorasi tingkat atas lainnya. Bertahun-tahun kemudian, mengintip pemandian Dewi Sejati Hongmeng tanpa ketahuan, menyamar di kuil Yanshen, ini jelas keahlian profesionalku. Aku melihat seorang lelaki tua bermulut tajam dan pipi seperti monyet, berjanggut dan berambut putih, bangkit dan berkata. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang menatapnya dengan sinis. Sial, leluhur Qiandian, kenapa orang ini ada di sini? Hah, Deng Tuzi, kau kritikus kuno, aku kesal. Seorang Dewi Sejati Hongmeng segera memarahi. Mungkin dia diintip. Ternyata dialah leluhur Qiandian, Patriark Qiandianmen, yang ahli dalam urusan putra ke-6, tetapi tidak ada yang bisa menangkapnya. Sekte-sekte seperti 8 Trigram, hampir semuanya didirikan oleh murid dan cucunya, dan leluhur Qiandian sendiri dapat disebut sebagai leluhur anak ke-6, dia adalah pembangkit tenaga puncak dari 8 alam dewa sejati Hongmeng. Jika Patriark Qiandian bertindak sendiri, tidak peduli seberapa banyak informasi rahasia yang dimilikinya di kuil Yanshen, semuanya akan digali dan tidak akan ada yang tersisa. Gelombang ini stabil. Sekelompok ahli Hongmeng membicarakannya. Meskipun semua orang sangat malu dengan leluhur Qiandian.
Generasi Grandmaster terhormat yang melakukan segala macam hal kotor, sama sekali tidak memiliki sikap seorang pria kuat di 8 alam dewa sejati primordial. Tetapi kemampuannya benar-benar tidak perlu diragukan lagi. Banyak anggota berpangkat tinggi kuil Hongmeng yang hadir telah dibohongi olehnya. Meskipun ia menggertakkan giginya karena benci, tidak ada yang bisa ia lakukan. Jika seseorang seperti Patriark Qiandian mendapatkan bola jiwa tersembunyi, tidak seorang pun di dunia ini akan dapat mengenali siapa dirinya. Bagus. Kali ini, para petinggi yang bersedia berinisiatif menyusup ke kuil asap akan mendapatkan hadiah bola jiwa tersembunyi, tetapi hanya ada 10 bola jiwa tersembunyi, dan hanya dapat diberikan kepada 10 pembangkit tenaga terkuat. Adapun yang lain, mereka juga dapat dikirim bersama-sama. Bahkan jika beberapa agen rahasia terbongkar, mereka tidak akan semuanya ditemukan. Kuil Hongmeng akan memberi kalian hadiah lain untuk membantu kalian menyembunyikan diri semaksimal mungkin. Poin untuk misi penyamaran ini adalah 1000 miliar poin kontribusi. Suara penguasa Taiksu terdengar. Tiba-tiba, lebih banyak orang bersedia berpartisipasi dalam operasi penyamaran. Semua orang dengan antusias mendaftar. 1000 miliar. Ini adalah 1000 miliar poin kontribusi. Poin kontribusi kuil Hongmeng tidak mudah didapatkan. Melakukan satu tugas biasa belum tentu menghasilkan 1000 miliar poin kontribusi. Gelombang penyamaran ini berhasil, basmi kuil asap, dan langsung berangkat, oke. Hancurkan kuil asap, ambil 1000 miliar poin kontribusi, tukarkan dengan sumber daya kultivasi yang tak terhitung jumlahnya, dan raih puncak kehidupan. Cumu dan tubuh reinkarnasiku, Chu He, juga sepupu. Siapa sangka dia sebenarnya agen rahasia. Kali ini, aku, Chu Xiaohe, akan ikut serta dalam operasi penyamaran kuil Yanshan. Chu Xiaohe telah berlatih keras selama ribuan tahun dan berhasil menembus alam kelima dewa sejati primordial. Dia ingin bersaing lagi dengan sepupunya, Cumu. Dulu mereka sebenarnya tidak pernah bersaing. Sampai peringkat Cumu menghancurkannya. Dia terus menahan napas. Sekarang, saatnya untuk membuktikan diri. Dia ingin merebut kembali kehormatan yang menjadi miliknya terlebih dahulu. Alih-alih ditekan di peringkat ke-6, aku hanya bisa menjadi anak ke-6. Semua anggota tingkat tinggi kuil Hongmeng hadir. Mungkin hanya Namong Piaoxu yang sangat khawatir tentang operasi ini. Karena dia tahu dengan sangat jelas bahwa murid kecilnya, Bai Huang, telah berhasil menembus alam ke-9 dewa sejati primordial. Kekuatan umpan balik sistem memungkinkannya untuk melambung ke puncak alam ke-8 dewa sejati primordial. Jika bukan karena kurangnya latar belakangnya, kekuatan yang disumbangkan oleh sistem telah mencapai batasnya. Mungkin dia, seperti murid kecilnya Bai Huang, langsung menembus alam ke-9 dewa sejati primordial. Sekarang Kaisar Putih telah menembus alam ke-9. Jadi Ye Chao, Li Ziliu, Cumu, Chen Xiaoxuan dan lainnya yang dulunya sepopuler dia, akankah mereka juga menembus alam ke-9 sekarang? Meskipun dugaan ini sangat berlebihan. Tapi bukankah kecepatan kemajuan Bai Huang juga berlebihan? Tingkat kejahatan dari segelintir orang ini bahkan lebih buruk daripada Kaisar Putih. Misteri kuil Yanshan jauh melampaui imajinasi. Kuil ini dapat menciptakan satu pembangkit tenaga alam 9 dewa sejati primordial dalam waktu singkat, dan mungkin 5 orang. Murid Bai Huang, siapa sangka kau adalah agen rahasia. Takdir antara kau dan aku sebagai guru dan murid telah berakhir. Kuharap kau tidak menyalahkanku sebagai guru. Namong Piaoxu menutup matanya. Antara guru dan murid, saling berkhianat adalah hal terakhir yang ingin dilihatnya. Tetapi sekarang keadaan telah sampai pada titik ini, tidak mungkin baginya untuk meninggalkan seluruh Tiandaozong, seluruh alam biru tua, dan bergabung dengan murid kecil itu, dan menjadi musuh seluruh alam semesta primordial, bukan? Ini tidak mungkin. Leluhur Qiandian juga menerima satu. Kecuali kedua orang ini. Ada juga leluhur Yunsan, leluhur Fengshen, Kaisar Leiji, leluhur Qinghai, Kaisar Jianxiao, Qianshu Sura, Huo Kuang Tianzun, dan Kaisar Shenmu. Total ada 8 ahli tingkat 8 dewa sejati Hongmeng. Mereka adalah sosok yang telah ada di alam semesta Hongmeng selama triliunan tahun. Memiliki pengalaman tempur yang kaya. Semuanya adalah veteran. Megatron Hongmeng telah dikenal selama ratusan juta tahun. Sayangnya, dia masih gagal menembus alam ke-9 dewa sejati asal primordial. Beberapa dari mereka bahkan lebih tua dari Master 10.000 Yuan. Inilah fondasi alam semesta Hongmeng. Setiap panggilan, akan ada veteran top yang merespons. Kuil asap jelas tidak memiliki latar belakang seperti itu. Sebanyak 10 ahli dewa sejati primordial alam 8 semuanya menerima bola jiwa tersembunyi. Namong Piaoxu adalah yang paling tidak senior di antara mereka. Jika bukan karena murid Kaisar Putih yang berusaha untuk menjadi kuat, dia tidak akan memenuhi syarat untuk berdiri bersama orang-orang sekuat itu. Selain 8 ahli top ini, jumlah mata-mata yang dikirim oleh kuil Hongmeng kali ini sebanyak 1. Semuanya adalah yang terbaik dari yang terbaik. Bab 1978. 2 hari terakhir.
Bai Zishan tiba-tiba merasa segar kembali. Keadaan tanpa cinta yang semula dialaminya tiba-tiba berubah menjadi penuh gairah, seolah-olah dia akhirnya menyadari kebahagiaan seorang pria. Rasa itu bukanlah ekstasi biasa. Zizi, peri Jiwei bisa disebut kecantikan alami, tidak hanya murni dan menawan. Dalam aspek lain, dia bahkan lebih halus, bulat, dan lembut. Lebih penting lagi, dia tahu bagaimana membuat Bai Zishan bahagia. Memperlakukan Bai Zishan seperti bos. Membiarkannya tahu bahwa kelembutan seorang wanita seperti air, lembut dan menyenangkan. Bagaimanapun, dia adalah seorang wanita nakal kelas atas yang berpengalaman, dan dia seorang profesional dalam membujuk pria. Perhatian yang tidak bisa didapatkan Bai Zishan dari Kaisar Liu dapat dipenuhi oleh peri Jiwei. Dia sepertinya mulai sedikit menyukai alam semesta dimensi tinggi ketujuh. Lagi pula, berapa banyak pria yang bisa menandingi wanita lembut kelas atas seperti itu? Murid Bai Zishan, temui guru. Baik, bangun. Zisan, aku mencarimu hari ini karena aku ada urusan penting yang harus dibicarakan denganmu. Menurut laporan dari para mata-mata, alam semesta Hongmeng tampaknya siap bergerak akhir-akhir ini. Tampaknya 6 pembangkit tenaga alam semesta berdimensi tinggi sedang berkumpul dan akan segera menyerang lautan iblis yang aneh. Seharusnya segera. Aku tahu kau mahir dalam metode rahasia avatar dan dapat memanggil puluhan ribu avatar, jadi aku serahkan padamu untuk menggunakan avatar untuk menyamar di 6 alam semesta berdimensi tinggi dan menyelidiki informasi intelijen penting. Kurasa 6 alam semesta berdimensi tinggi juga harus mengirim beberapa personel penyamaran untuk menyelinap ke dalam kuil Yanshen untuk mencari tahu kebenarannya. Dalam hal ini, guru telah melakukan persiapan, tetapi kita tidak boleh tertinggal dari yang lain dalam hal intelijen, jika tidak kita hanya akan pasif. Kata Chen Yuan dengan tatapan tajam. Benar, setelah Bai Zishan menembus alam ke-9 dewa sejati asal mula. Teknik avatarnya telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika dia menggunakan Tian Sui Dao untuk melakukan metode avatar di lautan monster aneh, dia dapat memadatkan 1 miliar avatar dalam sekejap mata, dan setiap avatar memiliki kekuatan alam ke-8 dewa sejati primordial. Kekurangannya adalah hanya dapat dipertahankan sementara. Itu tidak dapat dianggap sebagai klon dalam arti sebenarnya, dan tidak dapat keluar dari jangkauan Yimo Yaohai. Keuntungannya adalah, dalam pertempuran laut kekacauan, dia memiliki kemampuan untuk membalikkan situasi pertempuran sendirian. Guru, dengan tingkat kultivasi murid ini saat ini, jika dia ingin memadatkan klon dewa sejati primordial tingkat ke-9, mungkin akan membutuhkan setidaknya puluhan juta tahun, dan ini hanya jika dia memiliki cukup kekuatan asli untuk dikonsumsi. Lalu bagaimana jika avatar seorang pria kuat di alam ke-8 asal primordial dipadatkan? Chen Yuan bertanya lagi. 3 tahun sudah cukup. Dalam 3 tahun, Anda seharusnya dapat memadatkan klon, dan kekuatannya tidak kalah dengan master puncak tingkat 8 biasa. Itu setara dengan penjahat tak tertandingi yang secara alami dapat membuktikan Tao. Bai Zishan berkata dengan percaya diri. Bagaimana dengan 7 alam dewa sejati primordial? 1 tahun sudah cukup. Bagaimana dengan 6 alam? 1 hari sudah cukup. Bagaimana dengan 5 alam? Ratusan avatar dapat dipadatkan dalam 1 hari, tetapi ini hanya membutuhkan penyediaan sumber daya yang cukup. Chen Yuan dan Bai Zishan bertanya dan menjawab. Lalu bagaimana jika kau menggunakan cabang pohon dunia sebagai pembawa jiwa avatarmu? Tanya Chen Yuan lagi. Begitu kata-kata itu keluar, Bai Zishan langsung bingung. Tapi dia segera gembira. Jika cabang pohon dunia digunakan sebagai pembawa avatar, saya rasa 1 hari saja sudah cukup untuk memurnikan avatar 8 alam. Terlebih lagi, avatar pohon dunia juga dapat tumbuh secara otomatis dan meningkatkan dirinya sendiri. Avatar itu setara dengan tubuh aslinya. Bagi Bai Zishan, ini tidak diragukan lagi merupakan kesempatan luar biasa lainnya untuk memperkuat latar belakangnya sendiri. Guru, jika murid ini dapat memiliki cabang pohon dunia sebagai bahan avatar, dia akan mampu memurnikan avatar yang lebih banyak dan lebih kuat dengan kecepatan 100 kali lebih cepat. Baiklah, aku akan memberimu cabang pohon dunia yang jatuh. Aku melihat Chen Yuan melambaikan tangannya. Sebuah cabang pohon sepanjang sekitar 500 miliar kilometer dilemparkan olehnya. Meskipun cabang-cabang yang jatuh secara otomatis agak kering, mereka masih mengandung kekuatan kehidupan yang tak terbayangkan. Itu bisa disebut jimat yang tak tertandingi. Itu berasal dari asal mula alam semesta yang tak terbatas. Penuh dengan pesona hukum surga. Dengan tingkat pohon dunia alam semesta Chen Yuan saat ini, setiap ranting yang patah sudah cukup untuk disamakan dengan artefak purba yang sangat berharga. Luar biasa berharga. Melihat cabang pohon dunia yang begitu besar, Bai Zishan langsung merasa sangat gembira. Terima kasih, Guru. Baiklah. Tugas untuk menjelajahi 6 alam semesta berdimensi tinggi dipercayakan kepadamu, kau turun duluan. Baik, Guru. Bai Zishan menyimpan cabang-cabang pohon dunia, berbalik dan pergi. Selamat untuk suamiku,
Karena begitu dihargai oleh ketua Aula Chen Yuan dan dipercayakan dengan tanggung jawab yang begitu berat, Jiu Yue bangga dengan suamiku, kata peri Jiu Yue dengan penuh kasih sayang. Jiwer, aku tidak menyangka kau begitu perhatian. Ini adalah berkah dari surga karena telah memilihmu sebagai suamiku. Itu tidak benar. Bagi Jiwer, kehormatan terbesar dalam hidup ini adalah dipilih oleh suaminya. Suamiku adalah Bai Zishan, kaisar pedang berbaju putih. Dia adalah kekuatan besar di 9 alam dewa sejati primordial, dan dia juga pahlawan besar di hatiku. Selamat pagi, Jiwer, aku mencintai suamiku sepenuh hatiku dan seluruh mataku tertuju padamu. Kata peri Jiu Yue dengan penuh kasih sayang. Jiwer, kau sangat baik. Sayang sekali kita baru saja menikah dan suamiku akan segera pergi. Guru Chen Yuan telah mengatur 2 tugas untukku. Yang pertama adalah menyerang 10 tanah suci laut kekacauan, dan yang kedua adalah menyamar di 6 alam semesta berdimensi tinggi yang besar. Kedua tugas ini sangat sulit, dan kau mungkin akan menghadapi situasi yang sangat berbahaya, jadi aku tidak bisa membawamu pergi bersama. Di alam semesta berdimensi tinggi ke-7, kau akan lebih aman. Suami, apakah kau akan pergi secepat ini? Orang-orang tidak ingin kau pergi. Kata peri Jiu Yue dengan enggan. Aku tidak ingin pergi secepat ini, tetapi tidak ada jalan lain. Jiwer, ini adalah artefak primordial tingkat atas, rantai penentang dunia, yang dapat disebut sebagai senjata sihir untuk perlindungan tubuh. Jika kau memakainya, para makhluk kuat di bawah 7 alam dewa sejati purba tidak akan bisa melukaimu sama sekali. Bahkan serangan para makhluk kuat di 9 alam dewa sejati purba dapat mengurangi sebagian kerusakan, dan pemakainya dapat tetap awet muda dan abadi. Artefak ini telah menyelamatkanku dari bahaya beberapa kali. Jika bukan karena perlindungan rantai penentang dunia, aku mungkin sudah jatuh. Sekarang aku mempersembahkan ini kepadamu untuk mewakili cinta yang tak tergoyahkan antara kau dan aku. Bai Zishan menyerahkan rantai penentang dunia kepada peri Jiu Yue. Saat itu, ia awalnya ingin mempersembahkan benda ini kepada Kaisar Liu, tetapi sayangnya Kaisar Liu menyitanya. Karena kamu tidak bisa memberikannya kepada orang yang paling kamu cintai, maka berikanlah rantai daya tarik itu kepada seseorang yang mencintaimu. Peri Jiu Yue sangat gembira ketika melihat rantai yang luar biasa itu, ia berharap bisa langsung menerimanya dan menyimpannya untuk dirinya sendiri. Tapi benda itu terlalu jelek untuk dimakan begitu saja. Ia masih berpura-pura bersikap malu-malu dan beberapa kali menghindar. Suami, benda ini terlalu berharga, Jiwer tidak berani menerimanya. Ini adalah senjata sihir pelindungmu, kau harus memakainya. Nona, apa bedanya antara kau dan aku? Lagi pula, suamiku sudah menjadi pria kuat di 9 alam dewa sejati primordial. Di levelku, artefak ini hanya bisa berperan sangat terbatas. Kau harus menerimanya. Bab 1979. Suami, kau benar-benar baik pada Jiwer. Air mata menggenang di mata peri Jiu Yue, seolah-olah dia terharu. Bagaimanapun, itu adalah artefak purba kelas atas, dan tampaknya tidak realistis untuk mengatakan bahwa itu sepenuhnya akting. Hanya bisa dikatakan bahwa meskipun sedikit akting, itu sangat nyata. Ada sedikit akting dalam keharuan itu. Reaksi ini tepat. Bai Zishan segera merasa bahwa hadiah ini berharga. Setidaknya peri Jiu Yue tahu bagaimana menghargainya. Dan Liu Di tidak pernah menghargai semua yang dia berikan, karena dia terlahir dengan segalanya. Bai Zishan menghela napas pelan dalam hatinya. Mungkin cinta di dunia ini seperti ini. Orang yang kucintai selalu mencintai orang lain, tetapi aku tidak mencintai orang yang mencintaiku. Pada saat ini, di alam semesta Hongmeng, lebih dari 1 dewa sejati Hongmeng telah tiba di lautan iblis aneh satu demi satu. Mereka menggunakan berbagai penyamaran dan berbagai rahasia transformasi untuk menyamar sebagai jahat dan pemberontak. Kemudian, gelombang itu terbagi menjadi beberapa bagian dan menyelinap ke kota iblis Sinyi satu demi satu. Hei, mengapa lautan iblis aneh saat ini terasa agak aneh? Leluhur Qiandian berubah menjadi pria besar yang mengangkat kakinya, dan setelah tiba di kota iblis Sinyi, dia berkata dengan ekspresi tak percaya di wajahnya. Apa yang begitu aneh? Sebagai penguasa baru Sekte Tiandao, Namong Piaoksu bertanya. Sejak juta tahun yang lalu, tempat ini telah berada di lautan iblis aneh. Tempat ini penuh dengan pembunuhan dan tantangan. Akan ada banyak pertumpahan darah setiap hari, dan dari waktu ke waktu akan ada gelombang konflik di antara kekuatan-kekuatan besar. Pertempuran antar kelompok. Bisa dibilang tempat ini seperti kabut beracun, bercampur dengan ikan dan naga, ada banyak sekte, dan ada berbagai macam pemburu harta karun, yang membunuh orang dan merebut harta, serta melakukan segala macam kejahatan. Singkatnya, lautan iblis aneh menurut kesan saya adalah tempat pembunuhan dan kejahatan. Tidak ada moralitas sama sekali. Intinya, tidak ada batasan hukum sama sekali, hanya ada hukum rimba, survival of the fittest. Tapi sudah cukup lama sejak kita menyelinap ke kota iblis aneh hari ini, dan tidak ada pertumpahan darah, bahkan tidak ada satupun penantang duel. Benarkah itu aneh?
Leluhur Qianbian berkata dengan ekspresi terkejut. Benar, kota iblis aneh ini sebenarnya adalah tempat yang ramai, bahkan tingkat kemakmurannya pun tidak kalah dengan alam Taiksu. Jalanan dipenuhi pedagang kecil yang mendirikan kios untuk berjualan. Banyak barang dagangan mereka adalah produk khusus dari Yimo Yaohai. Kualitasnya tinggi dan harganya murah. Bahkan aku pun ingin membeli beberapa. Di sebelahnya terdapat berbagai restoran mewah yang ramai. Di antara hidangannya, ada ikan naga aneh legendaris, kura-kura panah laut dalam, dan rumput laut yang terasing. Ini adalah makanan laut dalam tingkat atas. Bahkan dewa primordial pun bisa meningkatkan kultivasinya dengan memakannya. Selain itu, tempat ini juga memiliki aula obat-obatan, paviliun artefak, toko rune, paviliun pedang, semua jenis toko senjata, semua jenis jubah pelindung, bahkan pakaian dalam, perhiasan, semuanya, dan dari tingkat rendah hingga tinggi, Seindao surgawi terendah, dewa sejati primordial tertinggi, hampir semuanya memiliki barang yang dapat mereka gunakan. Ada begitu banyak kategori, sungguh menakjubkan, dan bahkan lebih lengkap daripada pusat perbelanjaan internal kuil Grand Mist kita. Kata Namong Piaoksu dengan terkejut. Apakah tempat ini benar-benar tempat yang sama dengan jadi nomor satu legendaris di Laut Kekacauan? Apakah kau benar? Menggunakan mata tahun cahaya, aku melihat sekilas. Kota iblis aneh ini benar-benar berbeda dari kota iblis aneh yang asli. Ini adalah bagian yang dipadatkan kembali oleh seorang pria perkasa yang menggunakan kekuatan supernatural tertinggi untuk merobek ruang kacau. Benua iblis aneh. Benua iblis aneh ini mengambang di lautan iblis aneh. Diameter benua ini sekitar tahun cahaya. Di seluruh benua, seharusnya ada lebih dari 100 triliun murid kuil Yanshen, dan ada banyak biksu dari alam semesta kecil lainnya. Total populasinya seharusnya melebihi 1000 triliun. Dan yang lebih mengejutkanku adalah bahwa di bawah pengelolaan kuil Yanshen, lautan iblis asing yang awalnya kacau telah menjadi sangat harmonis dan jinak. Bahkan kekuatan iblis terbesar, Sekte Kaisar Iblis, telah menyerah kepada kuil Yanshen. Para iblis bersatu. Sungguh luar biasa. Sepertinya kekuatan kuil Yanshen jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Saran dari penguasa 10.000 untuk berhati-hati memang masuk akal. Leluhur Qianbian hanya menatap kosong, seolah-olah dia tahu banyak informasi. Tampaknya dia memang profesional dalam menyelidiki informasi. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Namong Piaoksu buru-buru bertanya. Saya sarankan kita membagi tugas dan memecahnya menjadi beberapa bagian. Lagi pula, kuil Yanshen saat ini sedang merekrut orang. Kita memiliki manik-manik sihir tersembunyi untuk melindungi tubuh. Kita menyamar di kuil Yanshen, jadi kita tidak takut ketahuan. Siapapun yang dapat mendeteksi informasi yang lebih berguna, terserah masing-masing. Untuk mencegah beberapa orang tertangkap oleh kuil asap setelah melakukan kelalaian, dan melaporkan rekan tim di bawah siksaan berat, saya menyarankan agar operasi penyamaran ini dibagi menjadi 10 tim kecil, masing-masing dengan 1000 orang, dan masing-masing dari kita bertanggung jawab atas tim kita sendiri. Setelah mengubah identitas Anda mungkin tidak mengenal saya, jadi kita menggunakan rune kunci untuk berkomunikasi, agar kita tidak takut beberapa rekan tim yang jahat akan menyakiti anggota lain. Saran Patriark Yunsan. Baiklah, sebaiknya kita lakukan secara terpisah. Patriark Feng Shen juga mengangguk. Kaisar Lei Jie, Patriark Qing Hai, Kaisar Jian Xiao, Qian Shusura, Huo Kuang Tianzun, Kaisar Shenmu dan lainnya juga menyatakan persetujuan mereka. Mereka semua sangat kuat di 8 alam dewa sejati primordial. Tentu saja, tidak ada yang percaya. Tentu saja, yang terbaik adalah memimpin tim pertama sendirian. Haha, kau bisa melakukan apa saja yang kau mau, orang tua ini duluan. Leluhur Qianbian tersenyum licik. Dia langsung berubah menjadi embusan angin dan menghilang tanpa jejak. Ketika leluhur Qianbian muncul kembali, dia telah berubah menjadi seorang gadis muda yang cantik. Dan muncul di aula pendaftaran kuil Yanshen. Dunia tidak tahu, siapa yang menyangka bahwa leluhur Qianbian sebenarnya adalah seorang gadis muda, imut dan lembut. Hai saudara, bolehkah saya bertanya jika saya ingin bergabung dengan kuil asap, apakah Anda memiliki persyaratan khusus? Leluhur Qianbian bertanya kepada pemimpin berkepala 3 anjing yang sedang berpatroli. Sialan, ini yang terbaik. Sosok ini, penampilan ini, wajah kekanak-kanakan, pasti tipe yang disukai Tuan. Kulturku sebenarnya telah mencapai alam ke-8 dewa sejati Grand Mist. Jika bukan karena mata anjingku yang berwarna ungu kemasan, kultivasiku di alam ke-7 dewa sejati Grand Mist mungkin tidak akan mampu menembus kekuatannya. Apakah reputasi kuil Yanshenku sekarang begitu kuat sehingga bahkan dewi-dewi teratas dari 8 alam dewa primordial datang untuk mencari perlindungan? Gousan terkejut sejenak, lalu menjadi antusias. Nona, apakah Anda ingin bergabung dengan kuil Yanshen? Mari, saya akan mengantar Anda untuk melapor secara langsung. Dengan kecantikan dan tingkat kultivasi Anda, jika Anda diperhatikan oleh kepala aula dan menjadi anggota utama untuk membuktikan diri, mohon dukung saya banyak di masa depan. Kakak, kata Gousan dengan nada menyanjung.
Bab 1980. Bukti dari aliran utama. Leluhur Qiandian sedikit terkejut. Sebagai eksistensi tingkat leluhur yang berpengetahuan luas, pengetahuan leluhur Qiandian jauh melampaui pengetahuan dewa sejati tingkat biasa dari asal mula primordial. Menurut pemahamannya, sejak puluhan miliar tahun yang lalu, di antara 6 alam semesta berdimensi tinggi, juga ada kesempatan bagi aliran utama untuk membuktikan Tao. Para master kuat yang membuktikan Tao di aliran utama saat itu menikmati keuntungan dari kebangkitan alam semesta berdimensi tinggi, dan hampir semuanya menembus alam ke-9 dewa sejati primordial. Periode itu disebut periode para bijak kuno. Pada tahap puncak perkembangan para bijak kuno, puluhan ribu Grandmaster dari 9 alam dewa sejati bahkan lahir. Dapat dikatakan bahwa 9 alam ada di mana-mana, dan 8 alam tidak ada apa-apanya. Berbagai macam sistem kultivasi berkembang pesat, bersaing untuk menjadi yang terbaik. Berbagai macam rahasia yang tak tertandingi terus diciptakan. Sayangnya, periode kemakmuran ini tidak berlangsung lama. Pohon leluhur seluruh dunia mengalami pukulan berat. Bencana ini hampir menyebabkan kejatuhan kolektif semua tokoh utama 9 alam. Hanya ada 9 guru kuno yang membuktikan Tao melalui jalur utama, dan mereka masih hidup. Bahkan leluhur primordial dari 6 alam semesta berdimensi tinggi pun terluka parah karenanya, dan harus tertidur lelap untuk waktu yang lama. Mereka hanya bisa bangun sesekali. Sangat sedikit orang yang tahu. Baik itu 6 alam semesta berdimensi tinggi, atau lautan kekacauan, atau miliaran triliunan alam semesta kecil, sedang, besar, dan super besar. Semua ruang, semua waktu, semua objek, semua alam semesta, dan segalanya sebenarnya termasuk dalam satu pohon leluhur dunia. Pohon leluhur dunia melahirkan segalanya. Ia melahirkan hukum jalan agung, melahirkan aturan jalan surga, dan melahirkan makna mendalam Hongmeng. Seluruh lautan kekacauan sebenarnya setara dengan batang pohon leluhur dunia. Alam semesta yang tak terbatas setara dengan buah yang terkondensasi pada pohon leluhur dunia. Sebagian dari buah-buahan ini akan tumbuh perlahan, dan sebagian lagi akan layu dan mati. Dari kelahiran hingga kematian, alam semesta mungkin berlangsung selama ratusan miliar tahun. Dan para jedi yang kacau, tanah suci yang kacau, dan benua yang kacau adalah akar dan daun dari pohon leluhur dunia. Beberapa layu dan membusuk, dan beberapa memancarkan vitalitas. Ukuran pohon leluhur dunia ini jauh melampaui imajinasi semua makhluk hidup. Jadi sejak zaman kuno, telah ada dugaan. Semua makhluk hidup di dunia ini adalah parasit yang diberi makan oleh pohon leluhur dunia. Ini masih berlaku bahkan jika dewa sejati primordial dari 9 alam sangat kuat. Parasit bermanfaat sekaligus berbahaya. Reinkarnasi kehidupan dan kelahiran kembali kematian adalah hukum surga. Namun, dewa sejati Hongmeng abadi, dan kekuatan 9 alam Hongmeng dapat melanggar aturan Dao sesuka hati dan menebang alam semesta yang tak terbatas, yang telah membawa kerugian tak berujung bagi pohon leluhur dunia. Oleh karena itu, bencana harus ditimpakan untuk membunuh makhluk hidup yang telah melampaui Dao, terutama mereka yang kuat di 9 alam. Hanya dengan cara ini pohon leluhur dunia dapat terus tumbuh. Ia tidak akan dihancurkan oleh parasit, yang menyebabkan pohon leluhur dunia runtuh. Inilah juga mengapa banyak biksu menganggap kultivasi sebagai tindakan melawan langit. Karena seiring kultivasi Anda terus tumbuh lebih kuat, menembus ketinggian tertentu pada dasarnya menghancurkan dunia tempat Anda tinggal. Tentu saja, pernyataan ini hanyalah pandangan populer saat ini. Apakah itu benar atau tidak masih perlu dibuktikan. Beberapa orang juga mengatakan bahwa kultivasi dan menjadi lebih kuat sesuai dengan kehendak Tuhan, jika tidak, mengapa aturan Dao menurunkan energi ungu primordial. Jadi mana yang benar, masing-masing memiliki sudut pandangnya sendiri, dan masing-masing memiliki kebenarannya sendiri. Tetapi ada satu hal yang benar-benar tidak dapat disangkal. Karena setelah bencana yang terjadi puluhan miliar tahun yang lalu. Sejak saat itu, perluasan 6 alam semesta berdimensi tinggi telah berhenti. Mereka yang menguasai Dao di jalur utama hampir mati. Tidak ada kelahiran alam semesta berdimensi tinggi ke-7 di dunia. Semua tindakan melahap kehendak alam semesta dan melahirkan alam semesta mereka sendiri akan dianggap sebagai bitah. Harus diberantas. Leluhur Hongmeng secara pribadi mengeluarkan perintah pelarangan. Menetapkan aturan yang sangat ketat. Tak terhitung banyaknya biksu yang memadatkan alam semesta mereka sendiri dimusnahkan. Dilarang menyebarkan semua latihan yang memadatkan alam semesta tubuh sendiri. Saya mendengar bahwa karena perintah pelarangan bersama yang dikeluarkan oleh 6 leluhur purba, pohon leluhur dunia runtuh. Menyelamatkan miliaran triliunan makhluk tak terbatas di alam semesta. Meskipun pendekatan ini mengarah pada peristiwa besar era bijak kuno, hal itu tidak mungkin muncul kembali. Lautan kekacauan juga menjadi sangat tertutup. Tetapi ini lebih baik daripada kepunahan total seluruh pohon leluhur dunia. Jadi, tindakan leluhur Hongmeng benar dan adil, dan tidak dapat dipertanyakan atau disangkal. Para bidat mungkin merasa tidak bersalah. Mungkin mereka tidak menyakiti makhluk hidup, dan bahkan membantu beberapa biksu yang tidak dapat menembus ke alam yang lebih tinggi.
Dari perspektif para bidat dan iblis, mereka tentu tidak merasa telah melakukan kesalahan. Tetapi jika mempertimbangkannya dari perspektif dimensi yang lebih tinggi, pertumbuhan alam semesta bidat sama saja dengan membunuh semua makhluk hidup di seluruh dunia. Itu menghancurkan akar kehidupan manusia biasa di dunia. Bolehkah saya bertanya perilaku apa yang lebih mengerikan daripada praktik bidat dan iblis? Tentu saja, banyak biksu tidak dapat mencapai ketinggian seperti itu, dan mereka bahkan tidak memikirkan masalah yang dipikirkan leluhur Hongmeng. Tetapi Patriark Qiandian, sebagai bos tertinggi alam semesta Hongmeng, masih sangat setuju dengan sudut pandang ini. Jika tidak, dengan ketinggian leluhur primordial, tidak perlu menargetkan beberapa bidat lemah. Itu sama sekali bukan masalah besar. Leluhur primordial Hongmeng menetapkan aturan seperti itu, yang tentu saja demi kepentingan rakyat jelata. Oleh karena itu, organisasi sesat seperti kuil asap harus diberantas. Adik kecil, kupikir kau sudah menjadi orang kuat di 7 alam dewa sejati primordial. Dengan kultivasi yang begitu kuat, bukankah kau pernah membuktikan Dao melalui urat utama? Leluhur Qiandian mengedipkan mata besarnya dan bertanya dengan wajah imut. Hei, meskipun aku, Gousan, kuat, aku masih merupakan eksistensi tingkat rendah di kuil Yanshan. Bagaimana mungkin aku memiliki kualifikasi untuk membuktikan Dao? Pahlawan yang membuktikan Dao dengan urat utama sekarang setidaknya adalah penguasa alam ke-8 dewa sejati primordial. Nona, mengapa Anda banyak bertanya kepada saya? Apakah Anda agen rahasia yang dikirim oleh pihak lain? Gousan tiba-tiba bertanya dengan IQ tinggi. Suasana langsung menjadi tegang. Mengenai masalah penyamaran, kuil Yanshan tidak terlalu memperhatikan hal ini. Semua murid yang bergabung dengan kuil asap memiliki proses masuk. Baru bergabung sebagai murid, Anda perlu bersumpah dengan hati Dao Anda bahwa Anda tidak akan pernah mengkhianati kuil Yanshan. Ini hanyalah proses rutin, dan banyak kekuatan sekte memiliki proses seperti itu. Murid-murid kuil Yanshan setelah memasuki gerbang dapat disebut murid luar setelah mengucapkan sumpah Dao Xin. Sangat mudah bagi murid luar untuk memasuki pintu dalam. Anda hanya perlu pergi ke markas besar kuil Yanshan untuk menyelesaikan pembuktian, dan Anda dapat langsung dipromosikan menjadi murid dalam. Anda perlu memutus sendiri fondasi Dao dan membuktikan kembali Dao untuk memperjelas pikiran. Masalah ini dapat dilewati selama permohonan diajukan. Proses peninjauannya sangat sederhana. Tetapi apakah Anda dapat keluar setelah masuk adalah masalah lain. Begitu personel penyamaran itu memasuki alam semesta dimensi tinggi ke-7, mereka harus menyelesaikan proses pembuktian Tao, jika tidak, mereka akan dihancurkan secara manusiawi. Dalam proses berdakwah, ingatan jiwamu benar-benar tak terlindungi, dan sekilas terlihat jelas apakah kau sedang menyamar atau tidak. Leluhur Qiandian sangat percaya diri, dan dia juga memiliki bola jiwa tersembunyi. Yang cukup untuk segalanya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.